Pukul 9 malam, dalam suasana yang gelap, seorang wanita dengan tatapan gelisah melintasi jalan menuju salon kecantikan yang sunyi dan berantakan. Dengan hati-hati, ia mendekati sebuah pintu lemari pipa utilitas yang terbuka, dan ketika ia mendorongnya lebih jauh, apa yang ia temukan di dalam membuat bulu kuduknya merinding. Di sana, tersembunyi di balik pintu itu adalah sesosok tubuh yang dikenalnya sudah tergantung tak bernyawa. Dana Satterfield lahir di Spartanburg, Carolina Selatan pada tanggal 16 November 1967. Ia dikenal sebagai wanita berdedikasi yang selalu bersemangat, membantu orang lain, dan mudah berteman. Dana bertemu dengan seorang pria di sekolah menengah atas dan mereka segera menikah dan melahirkan putrinya yang bernama Ashley tak lama setelah lulus SMA. Pernikahan Dana dengan cepat berantakan setelah dia melahirkan, lalu keduanya memutuskan berpisah. Dia kemudian bertemu dengan pria lain bernama Paul Michael Starford yang juga dikenal sebagai Mike, dan pasangan ini menikah yang kemudian memiliki anak laki-laki bernama Brandon Starford. Mike menjalankan perusahaan pendingin dan pemanas ruangannya sendiri. Sementara untuk Dana sendiri, ia bercita-cita menjadi penata rambut dan memiliki salon sendiri di Ribuk, South Carolina. Dia mendesain tata letak salon dari sebuah trailer mobil tua dengan bantuan Mike yang sangat senang dan bangga karena dia telah mewujudkan mimpinya. Sayangnya, keharmonisan pernikahan ini tidak berlangsung lama. Mike dan Dana bercerai pada tahun 1995 setelah 7 tahun menikah. Mereka tidak menyesali perpisahan mereka hanya memiliki pemikiran yang berbeda. Pada malam hari tanggal 31 Juli 1995, penata rambut Dana Starfeld bersiap-siap untuk menutup salonnya di kota kecil Ribuk, South Carolina, sehingga dia bisa pulang sebelum gelap. Karena rekan kerjanya sudah pulang duluan pada hari itu, dia adalah satu-satunya orang yang ada di tempat tersebut. Sekitar pukul 6:30, penjual keliling Diane Harris mampir untuk menjual beberapa produk pembersih kepada Dana. Setelah urusan mereka selesai, keduanya mengucapkan selamat tinggal dan Harris melanjutkan perjalanannya. Selepas ia berkeliling di sekitar blok tersebut, Harris kembali tepat ke depan salon Dana pada pukul 8:30 untuk menunggu kendaraannya. Ketika dia berdiri di trotoar menyaksikan pergantian hari menuju malam, tiba-tiba dia mendengar suara keributan dari dalam salon yang diikuti dengan suara benturan yang sangat keras. Ketika ia menoleh untuk melihat apa yang sedang terjadi, ia terkejut karena seorang pria muda yang mengenakan celana jeans dan kemeja abu-abu tiba-tiba meluncur keluar jendela. Harris yang panik karena melihat seseorang keluar dari jendela tepat di depan matanya, segera menjauh dari salon itu. Dengan asumsi bahwa pria tersebut telah membobol tempat itu, Harris berlari ke toko minuman keras di sebelahnya untuk menelepon polisi. Ketika sampai di tempat parkir, dia berhadapan lagi secara langsung dengan tersangka perampok. Meskipun dia hanya melihatnya sekilas, namun entah bagaimana dia berhasil mengingat ciri-cirinya. Merasa takut dengan kejadian tersebut, alih-alih masuk ke toko minuman, Harris memutuskan langsung menuju ke jalan dengan harapan dapat menghentikan pengendara yang lewat dan meminta bantuan. Setelah beberapa kali gagal, dia berlari ke tempat tinggal terdekat dan meminta mereka untuk menelepon 911. Petugas yang merespon menduga bahwa Harris sedang menghadapi kasus pembobolan masuk ke dalam salon dan memintanya untuk berjaga-jaga seandainya pelaku kembali ke tempat kejadian perkara.
Saat ia mendekat berjalan menuju ke tempat itu, ia melihat bahwa segala sesuatu berantakan, yang mana ini membuatnya yakin bahwa telah terjadi perkelahian. Ketika dia membuka pintu lemari utilitas, dia membuat penemuan yang mengerikan. Tergantung pada pipa yang menghubungkan tangki air panas ke dinding adalah tubuh seorang wanita yang kemudian dia ketahui adalah pemilik toko, yaitu Dana. Detektif pembunuhan pun segera dipanggil ke tempat kejadian. Dari kondisi tubuh Dana, terlihat jelas bahwa dia telah mengalami pemukulan brutal sebelum kehilangan nyawanya. Terlebih lagi, dia telanjang dari pinggang ke bawah, menunjukkan bahwa dia telah diserang secara seksual. Tercatat bahwa mesin kasir tidak mengalami kerusakan dan tidak ada barang dagangan yang tampak diambil. Demikian juga, dompet Dana ditemukan tergeletak di depan mata dengan uang dan kartu kredit masih ada di dalamnya. Dengan tidak adanya perampokan, dapat diduga bahwa kejahatan tersebut bermotif seksual. Sidik jari dan sampel rambut dikumpulkan dari TKP yang lebih ceroboh dari kebanyakan, membuat para penyelidik menyimpulkan bahwa pembunuhan Dana mungkin merupakan perbuatan pembunuhan yang tidak berpengalaman. Meskipun tubuhnya ditemukan di dalam lemari, namun setelah melihat noda merah di lantai toilet pria, para detektif mengatakan bahwa ini adalah lokasi pemukulan dan pemerkosaan. Mereka berspekulasi bahwa setelah penyerang selesai menganiaya Dana dengan segala cara, dia mencekiknya hingga tewas sebelum menggantungkan tubuhnya di pemanas air dengan tali kanvas dari tas ransel. Dian Haris yang merupakan satu-satunya orang yang masih hidup dan sempat melihat si pelaku, menggambarkan kepada seorang seniman sketsa polisi. Menurutnya, dia berusia akhir belasan atau awal 20-an, bertubuh kecil dan memiliki rambut berwarna terang. Gambar komposit yang dibuat dari ingatannya dirilis ke media dalam beberapa jam setelah pembunuhan. Seperti prosedur standar dalam setiap kasus pembunuhan, para detektif awalnya memusatkan perhatian mereka pada mantan suami Dana, yaitu Mike. Meskipun dia meyakinkan bahwa perpisahan mereka telah terjadi secara damai, mereka harus memperoleh kepastian alibi dari Mike sebelum mereka bisa bergerak maju dalam penyelidikan. Mike mengakui bahwa hubungannya dengan Dana yang telah dikaruniai 2 orang anak memang selalu mengalami pasang surut, namun Mike bersikeras bahwa dia tidak akan pernah menyakiti sehelai rambut pun di kepala Dana. Meskipun hal ini mungkin saja benar, sidik jari yang diambil dari pemanas air menunjukkan bahwa dia terlibat dalam pembunuhan mantan istrinya. Ketika para detektif memberitahunya tentang bukti yang memberatkan ini, Mike tidak terkejut ketika mengetahui bahwa sidik jarinya ditemukan di tempat kejadian. Dia menjelaskan bahwa dialah yang pertama kali memasang unit tersebut. Terlebih lagi, dia adalah petugas pemeliharaan di salon, jadi sidik jarinya ada di mana-mana. Karena Mike adalah seorang pria bertubuh besar, para penyelidik tahu bahwa tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari tempat kejadian melalui jendela rumah seperti yang telah dilihat oleh Dian Haris. Selain itu, ia tidak memiliki kemiripan apapun dengan sketsa gambar yang dimiliki polisi. Meskipun begitu, mereka bertekad untuk tidak meninggalkan satu langkah pun dalam pencarian mereka untuk menemukan pembunuhan Dana. Ketika para detektif meminta Mike untuk melakukan tes kebohongan, dia setuju tanpa ragu-ragu. Setelah lulus dengan nilai sempurna, dia secara resmi dihapus dari daftar tersangka. Selepas dicoretnya Mike, para detektif pun melanjutkan penyelidikan untuk mencari kemungkinan tersangka yang lain dari barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari TKP ditemukan satu sidik jari bernoda merah yang ditemukan dari kamar kecil. Sidik jari itu berbeda dengan milik Mike, dan ketika sidik jari tersebut dimasukkan ke dalam database kepolisian wilayah South Carolina, tidak ada kecocokan yang ditemukan, yang berarti bahwa pelaku tidak pernah tercatat berada dalam catatan kriminal di negara bagian tersebut. Selain itu, tidak ada sumber yang dapat ditemukan untuk sampel air mani yang diambil dari tubuh Dana.
Beberapa hari setelah penghilangan nyawa itu, seorang pria bernama Ken Smith mengaku bahwa dia sedang mengemudi di dekat salon sekitar pukul 20.40 pada hari kehilangan nyawanya ketika dia melihat seorang pria berkeliaran di depan salon. Ketika keduanya bertatapan, sosok itu menatapnya, menyebabkan bulu kuduknya di bagian belakang lehernya berdiri. Saksi mata lainnya melaporkan melihat sebuah Ford Bronco putih dengan lis biru melaju di jalan pada jam-jam sebelum toko tutup. Mereka mencatat bahwa pengemudi tersebut tampaknya telah mengitari area tersebut. Sayangnya, tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Berharap dapat menghasilkan petunjuk, pihak berwenang menawarkan hadiah sebesar $50.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan pembunuhan Dana. Meskipun banyak petunjuk yang masuk, hanya sedikit yang menambahkan sesuatu yang penting bagi penyelidikan, atau begitulah yang diyakini pada saat itu. Di awal proses, seorang penelepon anonim menyarankan para detektif untuk menyelidiki seorang remaja berusia 17 tahun yang bernama Jonathan Vick. Dia bersedia untuk mencoba apapun pada saat itu. Para penyelidik duduk bersama remaja tersebut dan ibunya yang kebetulan memiliki sebuah Ford Bronco putih dengan lis biru. Di bawah pertanyaan yang intens, Vick terus-menerus menyangkal memiliki pengetahuan tentang penghilangan nyawa itu. Ketika ibunya menjamin bahwa dia tidak bersalah, pihak berwenang berterima kasih atas kerjasama mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka bebas untuk pergi. Mereka tidak mengetahuinya pada saat itu, tetapi mereka baru saja membiarkan seorang pembunuh lolos dari jari-jari mereka. Lebih buruk lagi, Dana tidak akan menjadi korban terakhirnya. Dengan tidak adanya orang yang menarik untuk dikejar dan petunjuk yang semakin sedikit, kasus ini pun menjadi terbengkalai. 2 tahun kemudian, seorang narapidana di penjara memberitahu pihak berwenang bahwa teman satu selnya, Russell Quinn, yang sedang menjalani hukuman karena memperkaos seorang wanita dan menggantungnya di dahan pohon, telah membual tentang penghilangan nyawa Dana Starfelt. Terlebih lagi, dia sangat terobsesi dengan wanita itu sehingga dia membawa fotonya kemanapun dia pergi. Menindaklanjuti petunjuk yang menjanjikan ini, para detektif meminta Diane Harris untuk masuk dan melihat deretan foto para tersangka yang mungkin. Setelah melihat foto Quinn, dia menunjukkannya sebagai orang yang dilihatnya melarikan diri dari lokasi penghilangan nyawa. Hal ini membuat harapan petugas bangkit lagi, namun harapan untuk akhirnya melihat pembunuhan Dana diadili harus pupus ketika tes DNA menyatakan bahwa dia bukanlah sang pelaku. Setelah menemui jalan buntu lagi, penyelidikan akan berjalan stagnan selama hampir 10 tahun sampai pada suatu ketika di tahun 2005, sebuah peristiwa terjadi dan mungkin akan menyelesaikan kasus ini. Saat itu di tahun 2005, Putri Dana yang berusia 18 tahun Ashley membawa motor Hondanya ke bengkel lokal untuk diperbaiki. Ketika berada di sana, dia memulai percakapan dengan salah satu mekanik, seorang pria bernama Michael Pace. Interaksi singkat mereka akhirnya membuka tabir penyelidikan pembunuhan ibunya. Setelah dia pergi, salah satu rekan kerjanya mengatakan kepada Pace bahwa Ashley adalah putri dari ahli kecantikan yang ditemukan terbunuh di tokonya beberapa tahun sebelumnya. Mendengar hal ini, muka Pace pun terlihat sedih dan gelisah. Dia segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya, menelepon polisi, dan kemudian berkata, "Aku tahu siapa yang menghabisi pemilik salon 10 tahun yang lalu." "Dengarkan baik-baik dan tolong sembunyikan identitas saya," pinta Pace kepada petugas yang menerima telepon tersebut. Pace yang terguncang mengatakan kepada petugas yang sedang bertugas bahwa ia mengetahui identitas orang yang bertanggung jawab atas kehilangan nyawa Dana Starfelt. Orang tersebut adalah teman masa kecilnya Jonathan Vick. Dia menjelaskan bahwa dia bersama Vick pada sore hari tanggal 31 Juli 1995 dan bahwa dia telah membual tentang kencan dengan Dana pada malam harinya. Setelah melihat gadis cantik berambut pirang itu sepintas lalu, Pace menertawakan anggapan bahwa dia akan tertarik pada seorang anak berusia 17 tahun.
Dia juga ingat bahwa Vic telah membuat komentar cabul tentang Dana, merinci berbagai hal yang ingin dia lakukan padanya. Percaya bahwa itu hanyalah pembicaraan di ruang ganti. Dia tidak terlalu memperdulikan ocehan kasar temannya sampai keesokan harinya ketika dia mengetahui tentang penghilangan nyawa itu. Para detektif yang berbicara dengan Pace melalui telepon mendesaknya untuk menyebutkan namanya, namun ia dengan tegas menolak. Menurutnya, Vic telah memperingatkannya beberapa jam setelah kejadian bahwa dia akan membunuhnya jika dia menceritakan apa yang dia ketahui kepada siapapun. Mengetahui kemanapun temannya, ia menganggap serius ancaman tersebut dan melakukan apa yang diperintahkan. Dia juga bilang bahwa dialah yang telah memberikan informasi kepada polisi tentang keterlibatan Vic 10 tahun yang lalu. Namun ketika informasi itu seperti sia-sia dan tidak memberikan hasil apapun bagi petugas, ia pun tidak peduli lagi karena menurut Pace, setidaknya dia telah berusaha untuk membantu petugas menyelesaikan kasus itu. Lalu petugas bertanya kepadanya, kenapa dia mau peduli lagi sekarang? Dia mengatakan kepada mereka bahwa pertemuan dengan Ashley telah menjadi titik baliknya. Dia tidak mengikuti berita dan tidak menyadari bahwa sang pemilik salon adalah seorang ibu. Dia bersikeras bahwa seandainya dia tahu bahwa Dana memiliki anak kecil pada saat kehilangan nyawanya, dia akan melaporkan ke polisi lebih cepat. Meskipun informasi yang diberikan sangat menarik, namun tidak ada gunanya jika Vic tidak mengaku secara langsung, dan itu adalah kesempatan 1000 banding 1. Setelah dengan sabar menjelaskan kepada Pace bahwa mereka harus memberikan nama kepada hakim jika ada harapan untuk mendapatkan perintah pengadilan untuk DNA Vic, dia mengalah dan setuju untuk melakukannya. Dengan itu, Michael Pace membuka jalan bagi keadilan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ketika Vic mendapatkan surat perintah untuk sampel DNA-nya, dia tidak punya pilihan selain mematuhinya. Ayah yang sudah menikah dan memiliki seorang anak perempuan ini dengan lantang menyatakan bahwa ia tidak bersalah, bahkan ketika tembok kebohongan yang dibangunnya dengan hati-hati mulai runtuh. Sementara mereka menunggu hasil tes, para detektif berbicara dengan teman dan kenalan tersangka dengan harapan mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang siapa dia sebagai pribadi. Ternyata gambaran yang mereka lukiskan sama sekali tidak bagus. Gadis yang berpacaran dengan Vic pada saat pembunuhan itu terjadi, mengingat bahwa dia sering melewati salon tempat kejahatan itu terjadi dan memperingatkannya bahwa jika dia tidak melakukan apa yang dia katakan, dia akan berakhir seperti wanita yang terbunuh di sana. Dia menambahkan bahwa dia memiliki temperamen yang keras yang sering meledak-ledak. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, Vic bergabung dengan Korps Marinir Amerika Serikat. Selama 2 tahun masa tugasnya, dia berkali-kali mendapat masalah karena memukul siapapun yang salah dalam bersikap. Setelah keluar, dia berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Dalam sebagian besar kasus, dia akhirnya dipecat setelah membiarkan emosinya menguasai dirinya. Untuk menambah misteri pada kasus ini, 7 tahun setelah penghilangan nyawa Dana, pacar Vic, Heather Sellers yang berusia 20 tahun, pergi bersamanya pada malam tanggal 24 September 2002 dan tidak pernah terlihat lagi sampai saat ini. Tidak berapa lama kemudian, keberuntungan mereka akhirnya datang. Para detektif mendapat kabar dari laboratorium kriminal bahwa DNA yang diambil dari alat pemerkosaan Dana cocok dengan Vic dengan perbandingan 900 juta banding 1. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan tentang kesalahannya, pihak berwenang mendakwanya dengan tuduhan penculikan, pelecehan seksual, dan penghilangan nyawa terhadap Dana. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan para petugas, inilah yang kemungkinan terjadi di malam naas tersebut. Para petugas menyusun kejadian-kejadian pada malam naas itu sebaik mungkin dan mengatakan bahwa sekitar pukul 6.30, penjual keliling Dian Haris mampir untuk menjual beberapa produk pembersih kepada Dana. Setelah urusan mereka selesai, keduanya mengucapkan selamat tinggal dan Haris melanjutkan perjalanannya. Tidak berapa lama kemudian, sekitar hampir waktu salon itu tutup, Vic telah berkunjung ke salon tersebut dengan maksud untuk memulai sebuah hubungan romantis dengan Dana yang telah sering memotong rambutnya.
Setelah memasuki salon dan menemukan Dana sedang sendirian, dia mulai mengutarakan niatnya, namun ia mendapatkan penolakan yang tidak diinginkan. Bertekad untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dia mengunci pintu, mematikan lampu dan mulai memukuli Dana hingga terjatuh. Ketika Dana tidak bisa lagi melawan, Vic mulai mencopot pakaian Dana. Dengan kasar, di lantai ruangan itu, Dana yang sudah terkulai lemah tak dapat melawan, mengalami pemerkosaan. Setelah Vic puas melampiaskan nafsunya, Vic mengambil langkah yang lebih mengerikan lagi. Ia memutuskan untuk mencekik Dana dengan keji sampai ia kehilangan nyawanya. Kebrutalan Vic mencapai puncaknya. Setelah melakukan itu semua, ia mengangkat tubuh tak bernyawa Dana dan memasukkannya ke lemari utilitas. Selepas melakukan hal tersebut, ia pergi meninggalkan salon itu dengan tergesa-gesa dan mengubah malam itu menjadi momen yang tragis bagi semua yang terlibat. Dan inilah yang terjadi selama proses peradilan. Pada awal Desember, juri mengambil keputusan atas kasus ini. Setelah 20 menit berunding, mereka memutuskan bahwa Jonathan Vick bersalah atas semua dakwaan. Dia kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas penghilangan nyawa Dana, ditambah 30 tahun untuk kejahatan seksual dan penculikan karena telah menahan korban di luar kehendaknya. Vick segera meminta persidangan baru dengan alasan bahwa dewan yang dipimpinnya tidak efektif. Sidang pun dilaksanakan dan tuntutannya ditolak. Sejauh menyangkut pengadilan, perwakilannya telah melakukan pekerjaan mereka. Karena tidak dapat mengendalikan emosinya, bahkan ketika ia melakukannya pada tahun 2010, Vick dituduh melakukan penyerangan terhadap seorang petugas lembaga pemasyarakatan. Setelah dinyatakan bersalah atas pelanggaran tersebut, hukumannya ditambah 3 tahun. Sebagai bagian dari hukumannya, ia hanya diizinkan keluar dari sel selama 1 jam sehari selama 6 bulan. Saat ini, Vick dipenjara di lembaga pemasyarakatan Ridgeland, South Carolina. Dia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2035. Putri Dana, Ashley, yang berperan penting dalam membantu membawa pembunuh ibunya ke pengadilan, kini bekerja sebagai advokat korban di pusat penahanan Starkville County. Setelah melihat jenazah ibunya dipindahkan dari lokasi pembunuhan dengan tandu pada usia 8 tahun, dia tahu betul rasa sakit yang tak terperikan karena kehilangan orang yang dicintai akibat kekerasan.